kemarin saya baca dari lembaga yang concern terhadap security, data security ini, itu memperkirakan data-data yang dicuri di Republik Indonesia yang besar, kasus-kasus besarnya itu ada 7 kali ya, itu nilainya itu kira-kira 700 triliun. 700 triliun rupiah. Luar biasa ya. Jadi bukan barang kecil gitu. Ini barang yang serius. Sahabat TMI Podcast, apa kabar semua? Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Dr. Sukamta. Kita akan membahas terkait dengan data pribadi. Apa kabar Pak Kamta? Kabar baik, sehat. Gimana, sehat ya, Bang? Sehat Bang. Gimana tadi perjalanan sini Bang? Lancar, bagus tadi karena mungkin jam sedang makan siang jadi Siap. kosong jalanan. Iya. Bang Kamta, kita ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan perlindungan data pribadi. Gimana perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini, Pak? Iya, jadi kalau Presiden bilang data itu adalah new oil, artinya data ini sekarang adalah tambang yang sangat berharga sekali. Iya. Kalau kita lihat berharga itu berharga dari apa? Dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi politik, keamanan, pertahanan, semua ini melibatkan data. Kalau dulu orang mau mencari data itu harus dengan intelijen. Iya. Oh, pasang badan intelijen yang kuat sekali. Untuk cari apa? Cari data. Iya. Berapa penduduknya, apa pekerjaannya, apa profesinya, usia, demografinya, bagaimana penyebarannya di mana gitu. Sekarang semua nggak usah dicari dengan intelijen, semua sudah terkumpul di dalam data digital. Nah, jadi orang sekarang kalau kita bicara ekonomi ya, misalnya contoh ekonomi, orang cari kerjaan. Sekarang orang tidak lagi membawa segepok dokumen, tapi cukup dicek background, digital backgroundnya. Itu sudah ketahuan. Bahkan lebih detail dan kadang-kadang lebih kejam ya, kalau data dari digital itu. Kita ini misalnya ketahuan di search, terus ketahuan ini orang identitasnya ketahuan, alamatnya ketahuan, tapi bukan hanya itu, seleranya ketahuan, kebiasaannya ketahuan, bangun tidur jam berapa, apa yang dibuka, website apa, yang dimiliki, hobinya apa, nonton apa, itu semua bisa dilihat dari digitalnya, itu data. Ya, jadi orang sudah ketahuan profilnya, oh ini dari sisi pekerjaan, udah ketahuan. Yang lebih simpel lagi misalnya, soal data pribadi ya, data NIK. Sekarang mau ngelamar pekerjaan transportasi digital, semuanya harus pakai NIK. Nah, kalau NIK itu dicuri, itu udah habis itu orang. Jadi kemarin saya ada kasus begini, menarik. Saya pesen salah satu transportasi digital. Gambarnya drivernya itu perempuan. Nah, malam-malam, wah malam-malam perempuan. Saya tunggu tapi karena ya udah oke lah, saya sudah terlanjur pesan. Ternyata begitu datang, yang datang laki-laki. Loh, kok Bapak di sini perempuan? Iya Pak, dia istri saya katanya. Loh kenapa kok kamu pakai identitas istrimu? Pak, saya dulu driver juga sejak dulu, tapi entah kenapa identitas saya ini kena ban. Di ban, saya nggak bisa lagi ngelamar itu. Saya harus pakai identitas baru. Pakailah identitas istri saya, tapi yang jalan saya. Loh, begitu loh. Orang itu dengan data pribadi ini, begitu data ini di ban atau dicuri, kemudian disalahgunakan, mati ini orang secara digital. Nggak bisa ngelamar kerja, nggak bisa hidup kemana-mana. Secara ekonomi, secara sosial. Jadi ini serius sekali sebetulnya urusan data ini. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar misalnya ya, kemarin yang sedang hangat itu sahamnya GoTo hasil merger antara Tokopedia dengan Gojek ya.
apakah dasar merger mereka? Ukuran size perusahaan mereka apa? Bukan berapa asetnya, berapa gedung yang dimiliki, berapa luas tanahnya, berapa hektar perkebunannya, bukan kan? Iya. Tapi berapa data yang dimiliki, jumlah transaksi mereka, Iya. berapa konsumennya. Itu data semua yang berjalan, data digital sebagai dasar untuk valuasi sebuah perusahaan untuk merger. Ya. Nah, itu secara ekonomi, secara sosial, secara politik juga demikian saya kira ya. Kalau monitor ini punya data WNI sampai 200 juta pengguna internet dan data yang valid, kira-kira apa yang bisa dikerjakan? Itu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Dan saya kira nanti kalau monitor punya data segede itu nilai perusahaannya akan sudah melebihi perusahaan-perusahaan multinasionalnya yang established di Indonesia gitu loh. Mungkin udah kayak Alibaba mungkin gitu, karena udah ada 200 juta data ini ya. Betul, jadi itulah kedudukan data pribadi ya. Itu sebabnya sejak 2016 sebetulnya saya ini mendorong supaya ada undang-undang yang mengatur secara khusus memberi perlindungan kepada data ini. Iya. Ya, 2016 seingat saya dulu waktu Menteri Kominfo-nya masih Pak Rudiantara, kita dorong ya, 2017 didorong lagi. Pak Menteri karena beliau juga orang yang sangat kompeten di bidang Kominfo ya, beliau paham betul, beliau beliau setuju dan kemudian menyiapkan itu. Sejak 2018 mengatakan dari Kominfo sudah selesai. Sudah selesai draft RUU-nya sedang diharmonisasi di pemerintahan. 2019 belum juga diantarkan. Sampai setelah pemilu menjelang Pak Rudiantara lengser dari Menteri Kominfo baru diantarkan. Nah, terus sampai hari ini pembahasan masih berhenti ya. Jadi artinya baru besok, hari Rabu besok itu akan dimulai lagi pembahasan RUU PDP, perlindungan data pribadi ini. Jadi memang ini persoalan yang sangat penting, sangat urgen untuk melindungi data-data warga negara Indonesia. Ya, yang tadi urgensinya secara ekonomi, secara sosial, secara politik sangat luar biasa. Tapi kalau ini tidak dilindungi, ini rentan. Ya, rentan terhadap pencurian misalnya tadi. Ada orang nyuri data dipakai untuk pinjol, dipakai untuk jual beli palsu, dipakai untuk cari kerjaan, dipakai untuk kriminal, atau ini yang kecil-kecilan, yang gede-gedean bisa dipakai itu untuk dicuri kemudian digunakan oleh sebuah negara untuk kepentingan menaklukkan negara yang warga negaranya sudah dikuasai datanya. Coba bayangkan kalau kayak data BPJS yang 274 juta ya, bocor. Yang bocor kemarin, Pak. Itu data itu ada NIK-nya, ada data perjalanannya, ya karena ada e-hack-nya juga kan. Terus ada data riwayat kesehatannya, obat apa yang diminum. Ini artinya orang itu akan mengetahui profil kesehatan bangsa Indonesia gitu. Itu kalau dikuasai oleh sebuah negara yang punya kepentingan buruk terhadap negara Indonesia, ya punya data rakyat Indonesia sebesar 274 juta. Nah, kira-kira negara itu bisa berbuat apa untuk Indonesia, terhadap Indonesia? Ini ancaman yang sangat serius sekali sebetulnya, yang memang harus kita sadari betul bahwa data ini yang dikatakan oleh Pak Presiden sebagai new oil itu harus dilindungi. Betul-betul harus dilindungi. Nah, itu dilindungi dari jual beli yang secara ilegal. Ya, orang mencuri dari lembaga pengelola data kemudian diperjualbelikan di black market data, maupun dilindungi dari yang aktivitas yang legal, dari pengelola data yang legal.
Yang pengelola datanya aslinya juga bisa juga untuk Bisa, misalnya menyalahgunakan gitu ya, Dok. misalnya dalam kasus pemilu Pilpres Amerika. Iya. Zaman Trump dulu 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya. Ketika itu let's say salah satu medsos itu punya data warga negara Amerika, kemudian data ini dibeli oleh satu lembaga pengolah data, tapi juga dipakai data-data itu setelah dibeli digunakan untuk diolah untuk kepentingan politik salah satu kandidat. Nah, jadi walaupun ini resmi, lembaga sosial, media sosial pengelola data ini resmi ini jual belinya, tidak lewat mencuri. Nah, pertanyaannya adalah jual beli data itu legal nggak gitu? Nah, perlu diatur nggak? Karena efeknya ternyata bisa dipakai untuk mempengaruhi proses pemilu. Iya. Gitu. Nah, kalau di Indonesia juga itu dilakukan, apa yang bisa terjadi? Nanti keluaran dari proses politik namanya Pilpres, namanya Pileg, itu sangat dipengaruhi juga oleh tadi, boleh jadi data-data warga negara Indonesia yang dikumpulkan oleh berbagai macam platform media sosial, boleh jadi. Maka ini semuanya harus ada pengaturan, ya, harus diatur. Kalau urusan-urusannya ini, ya oke, itu urusan politiknya, urusan ekonominya, juga urusan keamanan, ketahanan, pertahanan. Jadi ini persoalan yang sangat serius sekali, punya dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Maka sudah selayaknya lah Indonesia ini punya peraturan yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi setiap individu anak-anak bangsa Indonesia. Apalagi nanti kalau misalnya salah satu platform seperti Metaverse itu berkembang, yang hidup di situ, dunia lain di dunia digital itu kan datanya semua, avatar semua itu, ya kan? Orangnya mungkin tetap di sini, tapi yang hidup di dunia itu adalah datanya. Nah, ini kalau tidak dilindungi oleh negara, masing-masing orang itu merasa lemah. Sekarang misalnya, orang KTP-nya, NIK-nya dicuri, dimanfaatkan orang untuk pinjol. Dengan cara penipuan itu, anak itu harus data-datanya digunakan untuk pinjol sampai 2 peminjaman online gitu. Nah, jadi dia nggak bisa apa-apa. Terus pertanyaannya, ketika dia harus melapor kemana? Mestinya kan ke negara. Nah, ketika dia lapor ke polisi, dilalahnya mungkin, saya yakin itu karena yang dilapori di lapangan mungkin sudah berkali-kali ya dapat laporan begitu. Dia bilang, sabar aja Pak, itu biasa terjadi gitu. Jawabannya hanya begitu. Nah, saya kira ini bukan jawaban yang bijak. Nah, tapi lebih dari itu, ketika warga negara ini berada di dalam posisi yang lemah dalam melindungi data-data pribadinya, seharusnya lah negara punya peran di situ. Tapi negara selama ini belum berperan untuk menjaga data pribadi ini ya, Pak Dokter? Ya, seharusnya negara punya peran yang lebih serius. Ya. Dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Salah satunya perlunya undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mencakup perlindungan data pribadi, yang mencakup urusan-urusan teknis perlindungan sampai sanksi pidana atau perdata bagi ada keteledoran atau terjadi penyalahgunaan pencurian. Nah, sehingga penting juga diatur bagaimana lembaga-lembaga yang mengelola data itu supaya tidak seenaknya, tidak terjadi keteledoran, itu diawasi dengan baik. Sebab ketika kami cek, beberapa lembaga pengelola data
di pemerintah, pemerintah daerah, kementerian, ya, yang kami dapat laporan itu kadang-kadang tidak dijagain itu. Ini data, bahkan ada data itu ditaruh di domain publik, semua orang bisa akses. Gitu. Loh kalau semua orang bisa akses, asumsinya semua orang baik-baik aja, tapi para kriminal kan bisa ngambil. Iya. Mereka bilang tidak mencuri, memang tidak mencuri, ditaruhnya di tempat umum. Iya. Mereka ngelihat, ngambil aja gitu, nggak mencuri. Iya. Nah, ini keteledoran, kebodohan atau apa? Iya. Boleh jadi karena tidak ada standar pengelolaannya, tidak ada SOP-nya, tidak ada sertifikat bagi pengelolanya. Iya. Itu satu. Yang kedua, ada sudah dilakukan di tempat rapi, disimpan di tempat rapi, tapi tidak dicek keamanannya tiap saat, nggak ditongkrongi 24 jam sehari. Iya. Nah begitu dia meleng, cuman dikontrol 1 jam per hari dari 24 jam, Iya. yang 23 jam itu meleng. Iya. Ada pencuri-pencuri bisa masuk gitu loh. Kan namanya dunia digital ini, ya sepanjang orang bisa naruh, ada orang yang bisa ngambil pasti. Iya. Ini karena teknologi buatan manusia. Nah, maka salah satunya security-nya harus ada awareness untuk jagain 24 jam. Pertanyaannya dilakukan 24 jam nggak? Kalau sudah dilakukan, yang jagain ngerti cara jaganya nggak? Ada standarnya nggak? SOP-nya dilakukan nggak? Iya. Kemudian sertifikasinya bagaimana? Nah, ini semua ini harus diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP itu nantinya. Nah, selama ini kan belum ada pengaturan-pengaturan sedetail itu. Bagi yang compliant sudah memenuhi syarat apa kewajiban berikutnya, bagi yang tidak memenuhi apa kewajibannya enggak. Nah, itu yang harus diatur. Bang Kamta yang mendorong, yang terus-terus menerus sejak 2016 saya lihat mendorong RUU PDP ini. Mungkin apa sih yang ada, substansi apa sih yang mungkin Pak Sukamta inginkan di dalam untuk melindungi data pribadi ini? Tadi ya, yang pertama itu adalah kebijakan yang firm dari negara untuk melindungi. Itu satu. Yang kedua, urusan-urusan perlindungan itu harus ditangani oleh lembaga dengan kualifikasi yang jelas. Tidak cukup orang yang mengelola data atau lembaga yang mengelola data warga negara Indonesia yang demikian besarnya nilainya, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai politik, nilai keamanan, nilai pertahanannya begitu besar, itu dibiarkan tanpa pengawasan. Nah, maka yang tidak kalah pentingnya adalah selain soal prosedur keamanan pengelolaan, juga pengawasan. Pengawasan terhadap lembaga pengelola data itu. Tapi kan ada Komisi 1 DPR juga, nanti bisa nggak Komisi 1 juga melakukan pengawasan langsung mungkin ke lembaga ini nanti? Betul, Komisi 1 punya kewenangan untuk mengawasi, tapi Komisi 1 itu bermitra dengan Kominfo. Iya. Sementara ini soal yang teknis sekali. Iya. Misalnya ini data center. Iya. Ini data center sudah aman belum? Diawasi oleh orang yang kompeten belum? 24 jam belum? Berapa serangan yang dialami? Berapa yang bisa ditangkal? Berapa yang jebolnya berapa lama? Itu teknis sekali. Iya. Teknis sekali. Nggak mungkin itu diserahkan Komisi 1. Iya. Harus ada lembaga pengawas khusus yang secara teknis mampu memantau, mengawasi, mengontrol, mengendalikan lembaga-lembaga pengawas pengelola data ini. Kalau tidak, maka seperti yang sekarang yang terjadi. Yeah. Jadi lembaga-lembaga pengelola data itu tidak diawasi, tidak ada pengawasnya, sehingga bocor di mana-mana. NIK yang ada di Kemendagri, siapa yang ngawasi? Digunakan untuk apa saja, kemana saja. Nah, ternyata ada dipakai juga untuk perbankan, dipakai juga oleh lembaga-lembaga tertentu di luar lembaga penyelenggara negara.
Iya. Nah sekarang aja mereka mengatakan, oh boleh pakai tapi ada rupiahnya, satu data sekian rupiah gitu kan. Iya. Tapi kalau sudah dibeli, bagaimana kewajiban pembeli data ini sebagai pihak kedua? Apakah dia bisa memperjualbelikan lagi? Kalau memperjualbelikan lagi, sampai berapa kali dia bisa jual beli? Kepada pihak siapa saja dia bisa menjualnya, dan bagaimana pertanggungjawaban dan pengelolaannya? Iya. Nah, ini kan harus ada upaya teknis ya untuk mengawasi itu. Belum lagi nanti yang BPJS, belum lagi yang hampir semua kementerian lembaga punya data, mengelola data warga negara Indonesia gitu loh. Iya. Nah ini kalau ini tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak diawasi dengan sebaik-baiknya, tadi data-data itu akan bisa dicuri orang, diperjualbelikan untuk segala macam kepentingan. Jadi, Kalau nilai data mungkin kalau dirupiahkan mungkin berapa itu kerugian data kita itu yang dipergunakan oleh pihak lain itu mungkin? kalau ini dirupiahkan, kira-kira berapa rupiahnya untuk orang bisa dapat pekerjaan, hidup dan mati digitalnya di situ? Memang boleh nih dihargai 100.000, 500.000, 1 juta. Lah, ini kalau untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana begitu. Loh, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang serius. Lah, tinggal ini dikalikan. Kalau ini 100.000 saja. Iya. Kali let's say kayak data BPJS itu yang hilang 274 juta ya. Iya. Kali 100.000, berapa? Itulah Dan itu baru sekali transaksi. Ya kan? kalau puluhan lagi Kalau atau ratusan dikalikan, transaksi ya. lebih gila. Jadi kemarin saya baca dari lembaga yang concern terhadap security, data security ini, itu memperkirakan data-data yang dicuri di Republik Indonesia yang besar, kasus-kasus besarnya itu ada 7 kali ya, itu nilainya itu kira-kira 700 triliun. 700 triliun rupiah. Luar biasa ya. Jadi bukan barang kecil gitu. Ini barang yang serius. Jadi kalau let's say misalnya nilai transaksi media sosial, sekarang ya YouTube lah, sebut YouTube. YouTube itu nilainya kan gede banget. Atau Twitter yang kemarin dibeli oleh Elon Musk. Elon memberi berapa? 740 triliun kan rupiah. Itu yang dijual belikan nanti memang ada platformnya. Tapi platform itu nilainya menjadi tinggi, itu salah satunya basisnya apa? Dasarnya adalah data pengguna. Iya. Nilai berapa banyak jumlah transaksinya, itu digital semua. Nah, terus nanti kalau Menteri Keuangan akan mengambil pajak, pajaknya itu adalah pajak dari transaksi digitalnya itu. Yang transaksi kan data semua itu. Iya. Jadi negara akan mengambil pajak nilai rupiahnya terhadap lagi-lagi pada transaksi data di situ. Jadi kalau satu platform itu datanya cuma diikuti berapa followernya, pengikutnya cuma 1.000, 2.000, nggak laku kan? Iya, betul. Nggak ada nilai ekonominya. Iya. Tapi kalau 1 juta, 5 juta, 10 juta, langsung laris manis dia. Laris manis, dia dapat sponsorship bisa 5 miliar per bulan, Betul. ya kan? Betul. Selebritas selebgram sekarang kan, bisa 5 miliar per bulan, 1 miliar per bulan. Dasarnya apa sih? Dasarnya lagi-lagi data semua. Nah, jadi kalau dihitung nilai rupiah, ya luar biasa besar memang. Jadi ini nilai transaksi digital, nanti itu nilai intrinsiknya begitu, tapi itu turunan dari sebuah awalnya itu adalah data. Pak Kamta, itu kalau posisinya itu mau bahas ini mulai Rabu besok ya? Kita sudah membahas sebetulnya beberapa kali masa sidang, tapi sempat terhenti. Karena apa itu sebenarnya Pak Kamta? Jadi
terhenti karena ada satu bab, satu tema yang cukup urgen yang belum ketemu antara tim pemerintah dengan tim Komisi 1 DPR RI kemarin. Apa itu? Jadi yang paling krusial itu adalah soal tadi lembaga pengawas pengelola data. Artinya nanti tidak di bawah Kominfo lagi berarti? Jadi waktu itu Menteri Kominfo, tim pemerintah itu kekeh ini lembaga pengawas itu harus di bawah Kominfo. Iya. Nah sementara Panja PDP dari Komisi 1 kekeh supaya ini tidak di bawah kementerian, tapi menjadi satu lembaga di bawah presiden. Apakah itu lembaga baru atau lembaga existing, itu terserah saja. Tapi kita berharap ini lembaga tidak di bawah kementerian karena kita perlu lembaga yang kuat sebagai pengawas ini. Kenapa harus kuat? Karena ternyata untuk hari ini ya, itu kira-kira mayoritas pengelola lembaga pengelola data pribadi warga negara Indonesia itu adalah lembaga pemerintah. Nah, BSSN kemarin baru merilis 80% data yang bocor, itu data yang dikelola oleh kementerian lembaga. Berarti yang dikelola pemerintah? Yang dikelola pemerintah. Kalau ini diawasi oleh lembaga pengawas di bawah kementerian, ya kan pasti orang bertanya tentang efektivitasnya. Salah satu bukti bahwa tidak efektifnya pengawasan pengelola data ini di bawah pemerintah adalah berulang-ulangnya data ini bocor. Iya. Berulang sampai 6-7 kali yang besar ya, yang kecil-kecil banyak lagi. Iya. Yang nilainya saya katakan tadi besar sekali itu ya. Nah, berulang itu kita belum pernah tahu, belum pernah dengar loh. Iya. Apa konsekuensi bagi pengelola data yang bocor itu? Apa ada konsekuensi pidana? Apa ada konsekuensi perdata? Belum ada loh, belum pernah kita dengar ada orang yang diadili karena mengelola datanya bocor. Kalau toh ada yang diadili itu si tukang ketiknya, iya, tukang pengawasnya, atau sampai kepala bagiannya, atau sampai menteri dan lembaganya, kepala lembaganya gitu. Kan belum ada ketentuan itu, belum ada sanksi yang kita dengar diterima. Mungkin karena sama-sama pemerintah barangkali sanksinya administratif, ditegur, jangan lalai, kasih surat gitu. Besok-besok dianggap biasa-biasa aja kalau seperti itu karena nggak ada sanksi Ya, tegas juga ya. faktanya bocor lagi di tempat lain. Luar biasa juga ya. Berarti nanti sanksi pidana akan diatur juga di dalam undang-undang PDP ini Pak Karta? Salah satu yang dimasukkan di dalam RUU itu adalah sanksi pidana dan sanksi perdata. Sanksi pidana dan perdata ya? Ya, tergantung nanti kasusnya. Mungkin target kapan ini bisa rampung ini Pak Karta? Ini undang-undang ini urgensinya sudah sangat mendesak sebetulnya. Makin cepat makin baik. Nah, kami berharap mudah-mudahan satu masa sidang atau maksimal 2 kali masa sidang mudah-mudahan selesai lah. Ya, kalau pemerintah dan Panja Komisi 1 sudah sepakat soal lembaga pengawas ini, mudah-mudahan yang lain, substansi-substansi yang lain itu bisa lebih cepat diselesaikan. Kalau substansi yang lain mungkin bisa lebih cepat ya, mungkin di sini aja berarti ya, Iya. badan atau lembaga yang mengawasi. Tapi kan kita punya BSSN mungkin, apa nggak lebih bagus mereka yang ngawasin atau seperti apa mungkin Pak Karta? Iya, itu salah satu alternatif, tergantung Presiden nanti apakah membentuk lembaga pengawas baru atau diberikan yang sudah ada, apakah BSSN atau yang lain. Iya. Tapi BSSN so far itu sudah punya banyak PR. Ya, kalau toh nanti akan diberi tambahan tugas menjadi pengawas pengelola data pribadi warga negara Indonesia ini, maka BSSN harus ada pembenahan struktural maupun fungsional di situ, termasuk anggarannya. Iya. Oke.
Oke, berarti ke depan mudah-mudahan undang-undang ini bisa segera selesai ya Pak Kamta. Kita berharap begitu karena ini sekali lagi ini sangat urgen sekali. Kami berharap satu masa sidang ini bisa diselesaikan, mudah-mudahan. Soalnya data kita juga bisa tiba-tiba ada yang nelpon dari mana-mana. Kita tanya dari mana tahu nomor kita, nggak tahu, nggak mau dia kasih tahu gitu. Kita setiap saat ini bisa ditipu oleh orang melalui Iya, bener, Pak Kamta, alat kita ini kan. Jadi nggak ada lagi keamanan data pribadi itu sama sekali. Betul. Ini sekarang sudah meresahkan. Saya kira nilai transaksi palsu karena pemalsuan data ini makin hari makin naik sebetulnya. Oke, Pak Kamta, mungkin closing statement mungkin kepada pemerintah terhadap juga RUU PDP ini seperti apa mungkin Pak Kamta? Baik, terima kasih saudara-saudaraku semuanya dan juga dari tim pemerintah. Kita berharap ya ini persoalan data pribadi, ini persoalan yang serius yang kita perbincangkan tadi. Mudah-mudahan kita akan bisa segera menyelesaikan karena ini tanggung jawab negara nih untuk melindungi warga negara Indonesia. Nah, negara itu ya DPR dan pemerintah. Kasihan rakyat kalau harus dibiarkan menjadi pihak yang rentan data pribadinya ini tidak dilindungi. Mudah-mudahan kita berharap pemerintah terketuk hatinya bersama-sama dengan DPR kita bisa segera menyelesaikan RUU PDP ini. Terima kasih. Secepatnya gitu ya? Secepatnya. Pak Dokter. Oke. Baik, terima kasih Pak Kamta. Terima kasih sudah hadir di studio Monitor Indonesia Podcast. Thank you. Ya, itu perbincangan kita dengan Bapak Dr. Sukamta, anggota Komisi 1 DPR. Kita tadi berbincang bagaimana pentingnya perlindungan data pribadi. Sampai ketemu di MI Podcast berikutnya.